Selamat pagi anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya. Teman-teman silakan berdiri. Jangan mesti karena berdoa mulai. Om Abhidhamma Pastu Namasidam. Om Berdoa selesai. Teman-teman silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sekarang Bapak absen. Ya. Ada yang tidak masuk anak pada hari ini? Tidak. Wah, ya. Sekarang menyanyikan lagu. Nah, silakan. Siapa yang mau memimpin penyanyi? Nah, coba Alif, silakan Pak. Teman-teman silakan berdiri. Teman-teman mari kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini besar cita-citanya bagi Indonesia. Teman-teman silakan duduk. Semangat anak. Untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Masih ingat tak pembelajaran kemarin? Masih. Tentang apa kemarin? Pengertian nama Mahabharata dan nama-nama Mahabharata. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian Mahabharata dan bagian-bagian atau nama-nama parwa yang ada di dalam kitab Mahabharata. Nah, sekarang Bapak mau tanya, tahu nggak anak-anak Arjuna? Tahu. Tahu. Bagaimana ciri-ciri Arjuna? Siapa bisa? Memang Pak? Membawa panah. Membawa panah. Dan kok tangan sampai kapsul. Yang lain? Putri. Wih, gagah. Betul? Gagah. Ya, tangan untuk Putri. Nah, kalau Bima, ciri-ciri Bima. Tahu. Pernah dengar Bima? Benar. Bagaimana ciri-ciri Bima? Kuat. Kuat. Nah, ciri-ciri Bima kuat. Gagah. Betul? Tepuk tangan untuk Pak Suci. Pernah nggak anak-anak melaksanakan kedisiplinan atau contoh kedisiplinan? Benar. Coba siapa yang mau? Pak coba Mang Pandey. Menaati peraturan sekolah. Nah, contoh kedisiplinan Mang Pandey menaati peraturan sekolah. Ya betul. Tangan untuk Mang Pandey. Yang lain? Mang Pri coba kira. Melaksanakan tiket. Melaksanakan piket tepat waktu. Ya betul. Tangan. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, anak-anak harus mengetahui atau mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalam Mahabharata. Yang kedua, tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam kitab Mahabharata. Nah, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk menonton video. Nah, sekarang anak tolong disimak baik. Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Mahabharata adalah sebuah kisah klasik dari India yang ditulis oleh Resi Vyasa yang menceritakan konflik antara Pandawa dengan saudara sepupunya yaitu Kaurawa mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Hastina, di mana puncaknya adalah perang Baratayuda di medan Kurukshetra yang berlangsung selama 18 hari.
perkembangan zaman, cerita Mahabharata berkembang pesat di Indonesia dan kemudian Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah putra Bima dan Dewi Hidimi dari bangsa raksasa. Dalam perang besar di Kurusetra, Gatot Kaca mengalahkan banyak sekutu Korawa sebelum akhirnya gugur di tangan Karna. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Om Santi. Sifat dari tokoh Arjuna. Nah, sekarang coba Bapak Nang Suci. Hari perang, pemanah, gunung dan seorang kesatria yang sangat terampil dalam bertempur, disiplin, fokus dalam pelatihan dan Disiplin orangnya, nggih. Tokoh yang disiplin, bijaksana, nggih, gagah, pemberani. Nah, kok tangan Bapak Suci. Dari tokoh-tokoh Mahabharata yang bersifat baik. Nah, sekarang coba anak-anak, siapa tokoh dari Mahabharata yang kurang baik? Siapa yang bisa? Santika. Sangguni. Betul, kok tangan Dok Santika. Yang lain? Pane? Duryodhana. Kok tangan Dok Pane? Anak-anak sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Mahabharata. Berarti ada tokoh yang baik dan tidak baik. Kalau Arjuna patut ditiru apa tidak? betul. Kalau Dursasana? Sakuni? Nah, betul. Pegangan kita semua. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kehidupan dalam Mahabharata. Contoh nilai apa yang ada di dalam kisah Mahabharata? Nopi. Yang pertama adalah nilai dharma atau kebenaran. Ya, betul, pegangan. Nilai pendidikan. Nah, pegangan. Yang lain ada yang bisa? Mang Pade, coba. Nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan. Nah, itu kanan. Nanti ada nilai dharma. Betul. Nilai dharma atau kebenaran. Ada nilai pendidikan. Ada nilai kedisiplinan. Ada nilai kepahlawanan. Ada nilai kepemimpinan. Dan ada nilai kesetiaan. Nah, itulah nilai-nilai yang bisa kita petik daripada kisah dalam Mahabharata. Nah, pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Oke. Nah, nanti anak-anak membuat kelompoknya. Berarti kita ber-12 ya. 12 berarti nantinya harus ada 3 kelompok yang berisi 4 siswa. Dalam bekerja kelompok, Bapak akan mengajak anak-anak untuk membuat proyek. Ya, proyeknya adalah anak-anak berkelompok nantinya membuat poster tokoh dari Mahabharata. Anak-anak bebas memilih tokoh dalam Mahabharata. Ya, kemudian setelah anak-anak membuat tokoh Mahabharata, kemudian isilah karakteristik dari tokoh tersebut dan nilai-nilai apa yang ada di dalam tokoh tersebut yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membagikan LKPD. Anak-anak sudah semua dapat LKPD? Kalau sudah, sebelum anak-anak mengerjakan tugas, anak baca dulu bukunya. Ini silakan dibaca. Alat dan bahan sudah semua? Sudah. Silakan dikerjakan. Nanti anak-anak jika belum mengerti, belum memahami, bisa ditanya.
selesai. Nah sekarang anak-anak, oke, setiap kelompok nanti anak-anak akan maju ke depan, ya, membawakan atau mempresentasikan hasil yang sudah anak-anak buat atau poster yang sudah anak-anak buat. Kemudian anak, nah kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Yang lain tolong perhatikan kelompok 1-nya. Jika anak-anak belum mengerti atau belum paham, bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nama kelompok saya adalah Krisna dan anggota kelompok saya adalah nama saya Nikaria Talia Grafleni. Nama saya Ibu Nita Mulia. Kadar tua Data Putra. Dan saya sendiri Koma Kecidia Kunamiyati. Tokoh yang kelompok saya gambar adalah Krisna. Karakteristik Krisna adalah bijaksana. Krisna sering dipuja sebagai pelindung dan penyelamat umat manusia. Dia membantu dalam segala hal dan cara yang baik dalam membimbing atau mendidik. Nilai kehidupan yang bisa saya ambil dari kelompok Krisna adalah kasih sayang dan cinta kasih. Contohnya, saling menyayangi teman-teman, tidak memberi dan tidak bertengkar dengan teman, dan tidak membeda-bedakan saat berteman. Mana kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tokoh yang kelompok saya gambar adalah Arjuna. Karakter istri Arjuna adalah gagah dan cinta. Arjuna menunjukkan keberanian dan ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pertempuran, termasuk dalam pertarungan besar seperti Kurukshetra. Ketangguhan ini menjadi salah satu ciri khas sebagai seorang pahlawan. Nilai-nilai kehidupan yang bisa saya ambil dari tokoh Arjuna adalah nilai kedisiplinan, yaitu Arjuna disiplin belajar dengan guru Drona. Nilai-nilai kehidupan yang bisa saya ambil dari Arjuna adalah menaati aturan sekolah, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Yang lain? Ada pertanyaan kelompok 2? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Karakteristik Bima adalah kuat, berani, dan setia. Bima sangat peduli terhadap keadilan dan selalu berjuang untuk memastikan bahwa yang benar mendapat keadilan. Dia sangat marah ketika ada ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah. Nilai-nilai yang bisa saya ambil dari tokoh Bima adalah nilai rela berkorban. Bima mempertaruhkan nyawanya demi keluarga dan saudara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Menolong teman yang kesusahan. 2. Memberikan teman pensil ketika teman tidak membawa pensil. 3. Memberikan sembako kepada orang yang tidak mampu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Perasaan anak setelah anak membuat poster tadi? Senang. Ada nggak kesulitan dalam membuat poster? Tidak. Bagaimana? Bangga dengan anak? Dengan hasil karya anak sendiri? Bangga. Sudah puas? Sudah. Nah, kalau sudah puas, nah sekarang ada nggak pertanyaan tentang materi yang sudah Bapak berikan tadi? Tidak. Kalau tidak, nah sekarang ada nggak yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Bapak berikan? Masih Pak disimpulkan. Dalam masyarakat ada tokoh baik seperti Arjuna, Bima, dan Krisna, dan ada tokoh yang kurang baik seperti Duryodhana, Dhृतaraष्ट्र, dan Sakti. Nilai-nilai kehidupan dari cerita Mahabharata adalah nilai kebenaran, nilai pendidikan, nilai kedisiplinan, nilai kepemimpinan, dan nilai kesetiaan. Nah, tepuk tangan untuk Mas Siti. Bapak tambahkan sedikit. Nah, di
Di dalam cerita Mahabharata ada tokoh baik, ada tokoh tidak baik atau kurang baik. Tokoh baik contohnya ada Arjuna, ada Krishna, ya, ada Bima, ada Yudhistira. Dan ada tokoh yang kurang baik seperti Duryodhana, Dursasana. Ya. Nah, selain tokoh tersebut ada juga nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari cerita Mahabharata. Ada nilai kesetiaan, ada nilai kepemimpinan, ada nilai kepahlawanan, dan ada nilai kebenaran. Nah, harus menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Mahabharata. Dan nantinya anak-anak bisa mengimplementasikan nilai-nilai dalam cerita Mahabharata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti sudah. Masih semangat? Masih. Nah, untuk menambah semangat, mari kita melaksanakan breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lagi sekali, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Evaluasi. Oke, Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi 10. Tolong dikerjakan dengan baik. Oke. Semua anak mendapatkan soalnya, soal evaluasi? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang baca petunjuk pengerjaan evaluasi. Sekarang anak kumpul evaluasinya ya. Nah, sudah semuanya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang plano sampai. Ya, kalau anak-anak sampai di rumah, ya, baca dengan baik. Ya, nah, untuk materi ini nanti anak-anak bisa mencari di internet lagi, ya, internet, YouTube, ya. Nah, karena sudah waktu, nah sebelum pelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman silakan berdiri.